Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd, alhamdulillah kita ditakdir oleh Allah untuk bisa sholat berjamaah, sholat subuh di Masjid Baitul Ma'mur yang insya Allah dimuliakan oleh Allah ini. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita diberi istiqomah untuk terus mengikuti, meneladani ajaran beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ya. Beberapa tahun yang lalu ada tokoh muslim yang sangat luar biasa di Indonesia mengajarkan kepada murid-muridnya tentang Al-Quran. Beliau memerintahkan murid-muridnya untuk mengulang-ulang surat Al-Ma'un tadi yang sedikit saya sampaikan. Pada saat itu murid-muridnya sehari, 2 hari, 3 hari yang diulang-ulang hanya surat Al-Ma'un. Kemudian murid-muridnya bertanya, "Wahai Kiai, kok dari kemarin-kemarin kok surat ini terus yang kita ulang-ulang?" Ya, ternyata Kiai tersebut menyampaikan dari satu surat ini saja betapa banyak yang belum kita terapkan sungguh-sungguh. Kisah ini adalah salah satu penggalan kisah dari kisahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ketika mengajar kepada murid-muridnya tentang surat Al-Ma'un, di awal disebutkan, ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu, ya, orang yang mendustakan agama? Itu. Ternyata orang yang mendustakan agama itu siapa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka yang enggak peduli, cuek, ya, dengan anak yatim. Wala yaqutu 'ala ta'amil miskin, dan enggak mau memberi kepada fakir miskin. Jadi konteks dari ayat ini atau surat ini diawali dengan kepedulian kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Jamaah sekalian dirahmati Allah, dulu Rasulullah itu pun demikian. Rasulullah itu ketika berdakwah di awal-awal dakwah beliau di Mekah, yang sering ditanyakan oleh Nabi, karena pada saat itu belum ditetapkan kewajiban sholat 5 waktu, belum juga ditetapkan kewajiban untuk misalnya ibadah haji, ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali syariat yang belum turun karena syariat itu, ya, seringkali atau banyak sekali yang diturunkannya pada saat periode Madinah. Maka Nabi itu ketika berkumpul di rumahnya Arqam bin Abi Arqam dengan para sahabat, seringkali yang ditanyakan oleh Nabi itu adalah apa-apa yang kita lakukan yang terkait dengan kegiatan sosial. Jadi pertanyaan-pertanyaan Nabi itu, atau istilahnya sekarang itu mutabaah, ya. Mutabaah itu checklistnya Nabi kepada para sahabat itu adalah yang hubungannya dengan ibadah sosial. Makanya Nabi yang ditanyakan, siapa yang hari ini sudah menyantuni anak yatim, siapa yang hari ini sudah memberi makan orang miskin, siapa yang hari ini sudah membebaskan hutang saudaranya, siapa yang hari ini membebaskan budak, siapa yang hari ini, ya,
misalnya menjenguk orang sakit dan seterusnya. Itu adalah aktivitas-aktivitas yang sangat berhubungan dengan kepedulian sosial namanya. Kalau bahasa kita ya empati lah kepada sesama manusia yang membutuhkan. Sehingga betapa pentingnya kita ya membuktikan keimanan kita kepada Allah itu dengan cara kita peduli dengan sesama manusia. Gitu. Dan pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menanyakan poin-poin tersebut, orang yang paling banyak ya melakukan aktivitas kepedulian sosial itu adalah salah satu sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kalau tanya siapa yang hari ini sudah berinfak, saya Nabi. Siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit, saya Nabi. Siapa yang hari ini sudah menyantuni anak yatim, saya Nabi. Semuanya itu yang bilang saya semua adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, orangnya sangat luar biasa memang. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, maka di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dalam hadis Muslim, beliau bersabda, perumpamaan orang beriman ya dalam cinta, kasih sayang dan kelembutan mereka layaknya satu tubuh. Bila salah satunya sakit, maka seluruh tubuhnya merasakan sakit juga. Mereka bagian tubuh yang lain akan merasakan kesulitan tidur, demam dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan bahwa umat Islam itu diumpamakan seperti tubuh. Kita itu nggak bisa cuek dengan tubuh kita yang sakit, nggak bisa. Ya, kalau ada jarum atau duri yang mengenai telunjuk kita itu nggak bisa membiarkan gitu saja nih cuek, itu nggak bisa. Karena syarat-syaratnya itu menyebabkan seluruh tubuh kita yang lain merasakan serasa sakit itu. Ya, nggak bisa kemudian kita pura-pura nggak tahu gitu, ketutuk palu terus kemudian pura-pura nggak tahu ya. Jadi nggak jerit, nggak teriak, nggak kesakitan, nggak mungkin itu. Nah, tapi perumpamaan ini diadopsi oleh Nabi untuk perumpamaan seluruh umat Islam. Artinya kalau sampai perumpamaan ini kita bandingkan sama, maka ibaratnya kalau sampai betulan terjadi tangan kita ketusuk duri, tapi kemudian lisan kita ya, perasaan kita yang lainnya itu tidak merasakan apapun, itu berarti ada yang error dengan tubuh kita. Pasti ada yang error. Ya. Kita ini lagi duduk palu, habis itu nggak sengaja jari kita ketutuk gitu ya. Itu tuh kemudian kita nggak merasa sakit. Itu pasti ada yang salah dengan tubuh kita, pasti. Nah, sama umat Islam pun begitu. Kalau sampai apa yang terjadi pada umat Islam ini di tempat yang lain, suatu kezoliman, suatu penindasan, ada pembantaian, ya, tapi kemudian kita nggak peduli, berarti ada yang error dengan iman kita. Ya, ada yang masalah ini berarti. Nah, itu yang terjadi hari ini. Ya, itu yang terjadi. Kita ini ya, sejak kaum muslimin itu tidak lagi dalam satu naungan pemerintahan Islam, kaum muslimin itu kemudian dipecah-pecah menjadi negeri-negeri kecil. Kemudian di setiap negeri ini ya, mereka itu diberi teritori-teritori yang dibatasi, sehingga batasan teritori itu kemudian dibentuk pemerintahan-pemerintahan sendiri dan disuntikkan yang namanya ini bukan, karena konsep nasionalisme itu berbeda-beda. Konsep nasionalisme yang disuntikkan oleh Barat itu adalah konsep nasionalisme yang membuat kita jadi tidak peduli dengan negeri yang lain.
hanya karena beda teritori saja. Untungnya kaum muslimin itu konsep nasionalismenya punya konsep yang bagus, bahwa kaum muslimin itu meskipun beda teritori, kita itu tetap harus peduli dengan kaum muslimin di negeri yang lain. Ya. Nah, untungnya juga Indonesia itu menganut dasar negara yang disebut dengan Pancasila. Yang mana konsep Pancasila itu semua poin-poinnya tidak ada yang menyalahi konsep Islam. Mulai sila pertama sampai sila kelima itu lima-limanya itu yang merumuskan ulama-ulama. Jadi kita ini menerapkan semua konsep di dalam nasionalisme itu, tidak ada satupun yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sila pertama konsep tauhid, sila kedua kemanusiaan adil beradab. Kemanusiaan itu dalam konteks yang global, bukan hanya kemanusiaan dalam konteks keindonesiaan saja, tidak. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, maka ketika kita hari ini melihat bahwa yang paling kurang di dalam tubuh umat Islam itu adalah kepedulian sosial, maka itulah yang membuat kemudian kita tidak menjadi umat yang kuat. Ya. Dalam konsep kepedulian sosial, Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid, beliau mengatakan bahwa turut memperhatikan penderitaan kaum muslimin dan berempati kepada mereka bisa diwujudkan dengan berbagai cara. Ya. Apa saja itu? Kata beliau, dengan kita memberikan harta kita, dengan kita secara fisik memberikan bantuan kepada mereka, dengan kita memberikan nasihat-nasihat dan petunjuk, dengan kita berdoa dan beristighfar untuk mereka, serta ikut merasakan duka mereka. Itu. Kata beliau, jika empati ini ya kita bandingkan dengan keimanan, maka empati itu akan sesuai dengan kadar keimanan, kata dia. Kalau keimanannya lemah, maka empatinya akan lemah. Ini bukan saya ngomong, ini ulama besar, ya, Imam Ibnu Qayyim. Sekali lagi, jika imannya lemah, maka empatinya pun pasti lemah. Sebaliknya, jika imannya kuat, maka empatinya kepada sesama manusia juga akan kuat. Ya, sedangkan Nabi Rasulullah SAW adalah manusia yang paling berempati kepada sahabat-sahabatnya. Beliau melalui semua bentuk, ya, yang tadi disebutkan aktivitas tadi, dan untuk para pengikut beliau tingkat empatinya sesuai dengan sejauh mana kesetiaan mereka terhadap beliau. Jadi kita ini ukuran keimanan itu linear dengan tingkat empati kita. Kalau imannya baik, maka empatinya pasti baik. Kalau imannya sedang lemah, pasti empatinya pun juga lemah. Tingkat kita meneladani Rasulullah, itu meneladani itu bukti keimanan kita kepada Rasul. Kalau kita itu membuktikan keimanan kita kepada Rasul dengan kita ngikuti beliau dalam aspek tadi kepedulian sosial, maka berarti keimanan kita kepada Rasulullah itu tinggi juga. Tapi kalau kita tidak ngikuti beliau dalam aspek kepedulian sosial, itu berarti juga keimanan kita dalam kondisi rendah. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ya, banyak sekali hadis, ya, yang memerintahkan kita itu untuk menyayangi seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Ini menunjukkan bahwa Islam itu tidak hanya mengharuskan empati kepada sesama muslim saja, tapi juga seluruh makhluk. Di dalam hadis riwayat Abu Daud dan Imam Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, orang-orang yang penyayang, maka mereka akan disayangi oleh Allah. Barang siapa menyayangi penduduk bumi, maka ia akan disayangi penduduk langit. Jadi kalau kita itu menyayangi penduduk bumi, artinya di muka bumi ini ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, ada alam,
yang semuanya itu kalau kita sayangi, kita jaga, berarti kita akan disayangi oleh penduduk langit. Malaikat, ya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ini konteksnya hanya kiasan saja, Allah bukan berarti Allah berada di langit, bukan. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka kalau hari ini, ya mohon maaf, misalnya contoh 10 hari yang lalu, ya tepat 10 hari yang lalu, saya alhamdulillah diundang peresmian masjid yang ada di Yokohama di Jepang. Ya, alhamdulillah saya 7 hari ada di Jepang dan di Tokyo dan di Yokohama. Selama 7 hari itu saya mengamati Bapak Ibu sekalian. Kenapa orang-orang Jepang itu sangat menjaga kebersihan lingkungan. Kadangkala saya itu heran. Mereka itu nggak kenal Allah, mereka juga nggak pernah sholat, nggak pernah mendengarkan ajaran Nabi, ya. Mereka itu nggak masuk Islam juga enggak, mereka itu gumun sama Islam tuh bahkan. Gumun itu maksudnya mereka terheran-heran kok ada, ya, ajaran namanya ajaran Islam tuh mereka itu belum pernah tahu. Ada teman saya kerja di sana, kemudian pada saat istirahat tuh nyuri-nyuri waktu untuk sholat. Ketika ketahuan sholat, ya, itu orang Jepang tuh heran. Diamati saja ada orang sholat tuh, ya. Setelah selesai sholat, dikira mau dimarahi kan, terus ditanya. Pertanyaannya itu kenapa Anda menyembah, gerakan Anda seperti menyembah sesuatu, tapi di depan Anda nggak ada bendanya. Jadi orang Jepang itu gumun lihat orang Islam nyembah sesuatu, ya, nyembah Tuhan, tapi di depannya nggak ada bentuk fisiknya. Artinya konsep ketuhanan seperti ini itu buat mereka itu aneh. Nah ini pemikiran seperti itu kan pemikiran jahiliyah. Zaman dulu kan sama seperti zaman sebelum Rasulullah itu diutus. Itu orang-orang Arab itu kan kalau nyembah itu ya bikin bendanya. Bikin-bikin sendiri, diukir-ukir sendiri, disembah-sembah sendiri, disembelihkan di depannya kurban untuk mereka. Nah, artinya mereka itu sebetulnya secara pemahaman agama sangat terbelakang. Tetapi kok anehnya mereka itu disiplin, ya kan? Kemudian mereka itu etos kerjanya sangat tinggi, ya. Kemudian kejujurannya luar biasa, tanggung jawabnya juga luar biasa, kepeduliannya terhadap lingkungan luar biasa. Saya sama yang gumun, ini ajaran Islam semua. Kok mereka melakukan itu sedangkan kita di negeri-negeri muslim yang mayoritas, kita ini yang namanya buang sampah sih gampangi gitu ya, buang sampah itu sembarangan. Orang Indonesia itu kalau bikin hajatan, masalah setelah tamunya pulang itu masalahnya podo kabeh, sampah. Apalagi kalau hajatannya bukan hajatan keluarga, hajatannya hajatan sampai di stadion misalnya gitu ya. Waduh, pusing kita. Indonesia itu diprediksi 10 tahun lagi, ya kayak di Bekasi, ya, itu kan tempat pembuangan sampah ada itu. Oh itu sekarang aja udah jadi gunung itu sampahnya. Saya nggak tahu lagi itu nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi bakal kayak apa itu cara kita ngelola sampah. Ya. Karena jumlah sampah yang dibuang dengan yang diolah, itu yang ngolah itu gak nututi sampai. Karena saking banyaknya. Ya. Saya pernah di Kenjeran itu, ya kebetulan ada daerah yang dekat dengan bawahnya Suramadu gitu. Itu ngelihat lautnya itu, lihat lautnya bawahnya Suramadu. Isinya yang lewat itu pampers, ya kan, plastik, ya botol, gitu ya. Isinya sampah semua. Luar biasa kita ini. Saya herannya itu justru dilakukan oleh orang-orang Islam. Ya, makanya Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi itu pernah ditanya, kenapa kok ada negeri-negeri Islam, ya? Ini juga pertanyaan yang mirip yang dilakukan yang pernah ditanyakan kepada Syekh Muhammad Abduh. Kenapa negeri-negeri Islam itu
perbuatannya justru bertolak belakang dengan ajaran Islam. Sedangkan di negeri-negeri kayak di Eropa, ya di Jepang, ya, yang negara-negara Barat yang notabene di sana mayoritasnya non Muslim semua, itu malah justru yang karakter orangnya itu malah lebih mirip dengan karakter Islami, tapi mereka bukan orang Muslim. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Itu pernah ditanyakan ke Syekh Muhammad Abduh. Ya, jawabannya Syekh Muhammad Abduh dan jawaban Syekh Mutawali Asy'arawi itu mirip. Kalau jawabannya Syekh Muhammad Abduh itu mengatakan begini, di sini memang negeri Muslim, banyak Muslim di sini, tapi Islam justru tidak terlihat di sini. Maksudnya apa? Dalam konteks sosial. Ya. Sedangkan di Barat, di sana jarang ada Muslim, tapi Islam justru terlihat di sana. Ini sekali lagi dalam konteks akhlak itu tadi, kepada alam, ya, kepada alam semesta. Syekh Mutawali Asy'arawi menjawabnya dengan jawaban apa? Jawabannya kata beliau, umat Islam hari ini itu masih disebut sebagai Muslim, belum mukmin katanya. Apa bedanya? Dia ditanya oleh seorang orientalis dan dia menanyakan balik, pertanyaan kedua. Kata dia, apa bedanya Muslim sama mukmin? Ya, kalau Muslim itu dia baru ngaku saja Islam, tapi imannya belum masuk dalam hatinya. Bagaimana dalam surat Al-Hujurat, ya, Al-Hujurat ayat 15-16 tentang orang Arab Badui yang mendatangi Nabi, kemudian Nabi mereka bersaksi di depan Nabi, wahai Nabi, sesungguhnya kami telah beriman. Kemudian turun ayat surat Al-Hujurat ayat 15, ya, untuk memberikan jawaban yang tepat. Di situ di dalam ayat itu sebutkan, sesungguhnya engkau belum beriman, tapi katakanlah sesungguhnya engkau adalah Muslim, baru tunduk saja. Jadi kalau kita ini KTP ini tok Muslim, ya. Tapi dalam konteks kita beribadah, seringkali ibadah kita itu tidak memberikan dampak kepada alam semesta. Makanya disebut rahmatan lil alamin, itu sebetulnya supaya kita itu menghubungkan antara ibadah kita, ibadah ritual kita, itu dengan rahmat bagi alam semesta. Rahmat bagi alam semesta itu artinya gak ngerusak lingkungan, gak ngerusak tanduran, ya, gak melakukan kerusakan-kerusakan yang gak perlu begitu untuk dilakukan. Gitu. Nah, Syekh Mutawali Asy'arawi mengatakan bahwa orang-orang hari ini, umat Islam hari ini, kalau mereka beribadah, mereka sholat iya, ngaji iya, ya, haji iya, umroh iya, melakukan banyak sekali ibadah, tapi ibadahnya hanya pada fisiknya saja. Mereka tidak sampai berdampak pada hatinya, sehingga hati itu tidak betul-betul membuat ibadah itu menjadi punya dampak keimanan. Ya. Sehingga kadang-kala kan kita aneh, negeri mayoritas Muslim, tapi kok korupsi ini luar biasa. Ya, padahal yo wonge yo sholat, padahal wonge yo ngaji, padahal yo tahu umroh, tahu haji, tapi kok yo korupsi. Kadang-kala kita kan habis pikir. Ya, jawaban Syekh Mutawali Asy'arawi tadi menggambarkan ini. Itulah kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan terus mengulang-ulang itu. Makanya di dalam surat Al-Maun disebutkan, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat tapi lalai terhadap sholatnya. Apa itu? Yaitu tadi, sholat ya sholat dok, tapi dia nggak berdampak pada kehidupan dia, enggak. Karena dia lalai dengan apa yang dia lakukan. Dia menganggap bahwa sholat itu urusanku sama Gusti Allah, sedangkan urusanku dengan yang lainnya itu nggak ada hubungannya dengan sholat. Itu lalai dengan sholatnya. Itu. Makanya para ulama itu menjelaskan tentang fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun.
orang yang lalai terhadap sholatnya itu bagaimana? Ada dua pendapat para mufassir. Ada yang mengatakan bahwa orang yang lalai dalam sholatnya itu adalah ketika dia sholat tapi sholatnya betul-betul tidak memberikan dampak pada hatinya. Jadi sholatnya itu ngeblank, yang dipikiri macam-macam, ya. Sholat Allahu Akbar langsung dipikiri tonggone, pikiri utang, dipikiri macam-macam, urusannya hajatan dan sebagainya. Jadi sholatnya itu kosong. Kemudian dalam pendapat yang lain, ya, alladzina hum an sholatihim sahun, itu adalah orang-orang yang melalaikan sholat, artinya dia tidak memenuhi panggilan sholat itu dengan sempurna, dengan cara dia mengakhirkan waktu sholat. Jadi sholat subuh, tapi di saat waktu subuh udah habis. Sholat duhur mendekati asar, sholat asar mendekati maghrib, sholat maghrib mendekati isya, sholat isya keturun. Itu orang yang lalai terhadap sholatnya. Nah, perbuatan yang seperti ini perbuatannya orang munafik. Orang munafik itu kalau sholat selalu mengakhirkan sholatnya, nggak mau di awal waktu dia. Kenapa? Karena dia mau cari waktu-waktu yang sekiranya orang bisa lihat. Orang lain lihat dia baru mau sholat. Itu karakteristik orang munafik. Ya. Kalau di awal waktu itu nggak bisa bikin dia terlihat, maka dia malas. Makanya sholat yang paling tidak disukai orang munafik itu adalah sholat isya dan sholat subuh. Kenapa? Karena di zaman dulu, ya, sholat isya dan sholat subuh itu gelap. Ya, wajahnya orang itu satu-satu itu nggak kelihatan dengan jelas. Meskipun Nabi tahu, ya, karena kalau orang sudah terbiasa di tempat gelap itu matanya jadi lebih jeli, gitu ya. Oh, ini si A, ini si B, tahu bayangannya sedikit udah kelihatan. Tapi orang munafik nggak suka, ya, gitu. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan hadis-hadis yang populer, ya, itu seringkali Nabi itu menyampaikan tentang ibadah sosial itu lebih utama daripada ibadah individu. Ya, contohnya misalnya dalam hadis Muslim, Nabi SAW bersabda, jika seseorang meninggal dunia, maka akan terputus seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Nah, ini kan populer sekali. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah anak solih yang mendoakan. 3 amal ini tidak akan terputus meskipun orangnya sudah meninggal. Dan 3-tiganya tidak ada yang amal individu, semuanya amal sosial. Ya, yang pertama misalnya sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu kalau bahasa kita sedekah yang mirip seperti wakaf, atau wakaf itu sendiri juga sedekah jariyah. Jadi sedekah yang dampaknya itu terus menerus, itu namanya sedekah jariyah. Misalnya contoh, ada orang, ya kan, kalau sekarang sedekah jariyah seringkali kita hubungkan dengan membangun masjid. Ya, itu paling gampang, nah. Ya, wakaf masjid itu gampang. Tapi sedekah jariyah nggak cuma itu. Misalnya contoh, ada tetangga kita yang anaknya misalnya nggak kuat bayar SPP sekolah. Kemudian kita sekolahkan dia, kita pondokkan misalnya. Ya, atau disekolahkan yang ada tahfidnya atau pengajaran Qur'annya misalnya. Nah, seandainya atau ilmu yang umum saja, ya, sekolah biasa lah katakanlah gitu. Nah, ketika kita bayari dia untuk sekolah, kemudian dengan kita ngasih SPP dia tiap bulan, tiap semester, tiap tahun, itu membuat dia tahu satu ilmu yang kemudian ilmu itu dia gunakan untuk dia mencari nafkah nantinya, untuk dia bisa nolong orang, untuk dia bisa berkarya, dan semua ini punya manfaat. Maka semua manfaatnya gara-gara ilmu yang dipelajari, gara-gara kita bantu dia, itu semuanya pahalanya juga akan mengalir ke kita tanpa mengurangi pahalanya
si anak yang melakukan ini tadi. Itu namanya sedekah jariah juga. Makanya bangun pondok itu, bangun sekolah itu, ngasih SPP ke sekolah swasta misalnya, itu sedekah jariah sebetulnya. Ya kan seringkali sekolah-sekolah swasta itu guru-gurunya nggak bisa dapat gaji kecuali dari SPP-nya siswa. Nah kalau mindset kita bayar SPP di sekolah swasta itu mahal, kemudian kita itu merasa berat gitu ya, ambil berundel nggak sih, wopo SPP ini larang, telat titik aja di WA misalnya begitu ya, dan terus jangan berpikir begitu misalnya. Berpikirnya SPP kita ini dipakai untuk membiayai operasional sekolah. Setiap murid, setiap anak yang sekolah di situ dan mereka bisa belajar gara-gara SPP yang kita bayarkan, maka itu sedekah jariah. Ya, ilmunya kalau sampai dipakai untuk kebaikan, maka seluruh kebaikannya anak sekolah itu tadi itu akan mengalir juga pahalanya ke kita. Nah, itu namanya sedekah jariah. Kemudian yang kedua kata Nabi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang bagaimana? Ilmu yang kalau digunakan maka dia menghasilkan manfaat buat orang lain, orang banyak. Kalau manfaatnya semakin besar maka semakin bagus ilmu itu. Ya, makanya Bapak Ibu saya berkali-kali saya mengatakan, kalau nasihati anak mau milih sekolah atau mau milih perguruan tinggi, tolong jangan dimotivasi dari besarnya gaji kalau dia kerja. Ya, motivasi dia kalau milih jurusan itu, pilihlah jurusan yang paling banyak manfaatnya diperlukan oleh masyarakat. Karena kalau cuman gaji, mohon maaf, itu manfaatnya hanya untuk kita sendiri. Kita butuh makan, kita beli dari gaji. Kita butuh beli rumah, kita beli dari gaji itu. Cuman buat kita saja. Itu manfaatnya nggak besar berarti. Ya, nanti kalau dia kerja, dia akan mikir mana yang gajinya paling gede. Artinya dia pikir itu niatnya hanya untuk dirinya. Tapi kalau dia berpikirnya luas, dia memikirkan ilmunya bisa bermanfaat buat banyak orang, maka dia akan berpikir yang utama itu manfaatnya dulu. Mungkin dia ada di tempat yang gajinya nggak gede, tapi manfaatnya paling gede. Kita harus paham bahwa orang yang seperti ini rezekinya bukan lewat gaji. Rezekinya dari arah yang tidak disangka-sangka yang lainnya. Makanya Bapak Ibu sekalian sering kita dapati orang yang kadang, mohon maaf nih, tanpa mengecilkan suatu profesi tertentu, cuman penjual gorengan, cuman penjual bubur, sampai jadi film tukang bubur naik haji. Ada orang cuman jadi karyawan biasa. Ada orang yang kerjanya seolah-olah nggak masuk akal dia bisa berangkat haji, tapi Allah berangkatkan haji. Padahal haji yuk piro budal. Itu karena rezeki yang nggak disangka-sangka. Ya, maka jangan pernah meremehkan suatu pekerjaan orang. Ya, kalau dia diniatkan untuk manfaat, maka dia jadi ilmu yang bermanfaat. Hari ini kita itu menghargai ilmu itu selalu kita hubungkan dengan duit. Ya, coba Bapak Ibu sekalian, makanya dosen-dosen itu diwajibkan untuk melakukan tridharma. Ini sampai jam berapa ya? Curugnya jam? Bentar lagi ya, 10 menit lagi ya. Dosen-dosen itu diwajibkan melakukan tridharma perguruan tinggi. Di antaranya salah satunya adalah pengabdian masyarakat. Jadi selain ngajar, dosen itu wajib dua yang lain, yaitu meneliti dan mengabdi kepada masyarakat. Nah, problemnya adalah kalau dosen itu hanya mau mengabdi kepada masyarakat, artinya dia melakukan penyuluhan di desa-desa, di kampung-kampung miskin misalnya yang membutuhkan, itu mau melakukan itu hanya untuk mendapatkan dana dari pemerintah, maka ini saya nggak setuju. Pengabdian itu mau dapat dana nggak dapat dana harus tetap dilakukan. Mau dia jadi dosen, mau dia nggak jadi dosen, wajib dia melakukan itu. Ya, mau dia dapat hibah dana, mau dia nggak dapat, saya nggak peduli. Rasulullah yang nyuruh, Allah yang nyuruh itu melakukan kepedulian sosial. Jadi kalau lihat di mana-mana dia butuh ilmu kita,
maka nggak usah nanya ono dana nih piro. Enggak. Lakukan saja pokoknya. Ya. Nah, ilmu yang bermanfaat ini seringkali nggak kita pikirkan. Seringkali kalau kita jadi pembicara harus tahu dulu di situ oleh piro. Ya. Saya itu paling nggak suka diundang ngisi kajian, ngisi apa. Kemudian panitianya nanya, Ustadz, pakai istilah gini lagi, rate-nya berapa? Oh, wangkel lah Ustadz. Gak mau undang rapopo. Timbangannya mau takoni kudu dibayar piro. Ya. Karena dalam prinsip saya, kalau kita itu melakukan pengabdian itu kepada masyarakat, pada umat itu, seandainya pun nggak dibayar, Allah nanti yang bayar. Dan kalau kita dibayar gede, itu berarti mengurangi bayaran Allah kepada kita sebetulnya, karena dibalasnya di dunia. Seandainya seseorang itu hanya aku kerat, mbok bayar rapopo misalnya, hanya fokus sama bagaimana nanti Allah balas, itu balasannya jauh lebih besar dibandingkan dengan kita mengharap hanya bayaran dari panitia saja. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, persepsi seperti ini kalau seandainya ada dalam setiap hati muslim, siapapun yang membutuhkan kita, siap kita untuk membantu. Wah, itu Masya Allah. Ya, jadi ilmu kita itu jadi bermanfaat. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, terakhir adalah anak soleh yang mendoakan. Kita mikirnya anak soleh yang mendoakan, loh itu kan personal banget kita. Loh, anak soleh itu, mana ada anak soleh ujuk-ujuk soleh itu? Ya, lahir terus dijarni soleh dewi. Tidak ada. Anak soleh yang mendoakan itu karena kita itu mendidik dia. Karena orang tuanya itu punya perhatian terhadap pemahaman agama anaknya. Itu sebuah kinerja yang kadang-kala nggak terukur itu. Karena saking banyaknya yang dilakukan oleh orang tuanya mendidiknya dengan baik. Ya, orang tuanya mendoakannya dengan luar biasa setiap hari. Orang tuanya mendampingi setiap waktu-waktu yang penting, yang berharga buat anaknya. Wah, itu semuanya. Nah, itu kadangkala orang-orang yang nggak suka ngungkit-ngungkit sama orang tua mendidik anak itu insya Allah tulus. Kan nggak suka nyatetin wingi tak ngenek nih, esok tak putus tangan, enggak. Yes, berlalu gitu saja. Karena saking tulusnya, saking ikhlasnya itulah membentuk anaknya kemudian menjadi anak yang soleh. Sehingga dia punya kesadaran ketika orang tuanya wafat, anaknya mendoakan. Ya, ketika dia ingat orang tuanya langsung dia doakan. Maksud dia menghadap Allah, dia langsung doakan orang tuanya. Kayak gitu. Itu proses hubungan hablum minan nas itu. Gitu. Nah, artinya dari 3 amal soleh yang tetap mengalir pada saat seseorang tua wafat, itu 3-tiganya adalah amal sosial semuanya. Ya, artinya dia hubungannya antara manusia dengan manusia yang lain. Di dalam hadis-hadis yang lain juga banyak ya. Misalnya contoh dalam riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW mengatakan, ya beliau bersabda, sesungguhnya amal dan kebaikan yang terus mengiringi seseorang ketika meninggal dunia adalah, ini agak mirip ya, tapi agak panjang ya, tambahannya agak banyak. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat, tadi ada. Kemudian anak yang dididik menjadi soleh, ada tadi. Mewakafkan Al-Quran, ya ini juga ada. Nah, wakaf Al-Quran ini untuk misalnya contoh, kalau di Indonesia, wakaf Al-Quran itu kalau dilakukan di tempat-tempat yang betul-betul butuh Quran, maka wakafnya akan sangat, manfaatnya akan sangat besar. Tapi kalau wakafnya tidak tepat sasaran, maka Al-Quran tuh bertumpuk-tumpuk tuh di masjid-masjid, di pondok-pondok, kadang-kala terlalu banyak. Antara jumlah orang yang menggunakan dengan stok Al-Qurannya terlalu banyak. Ya, ini manfaatnya tidak terlalu besar. Misalnya teman-teman saya yang kemarin yang di Jepang, itu wakafnya adalah wakaf Al-Quran terjemahan bahasa Jepang. Oh, itu manfaatnya besar. Karena di dalam dakwah di Jepang, dia harus bisa dibagikan, dijelaskan pada orang-orang Jepang. Ya, di sana itu ada masjid
Ya, masjid ini paling getol yang mendakwahkan Islam kepada orang Jepang. Masjid ini sayangnya bukan masjid milik orang Indonesia masalahnya. Ini masjidnya orang Turki. Sangat terkenal. Dulu Syahrini itu akad nikahnya di sana. Ya, Masjid Tokyo Chami namanya. Masjid Tokyo Chami ini setiap hari ya itu ada open house untuk orang Jepang. Open house itu artinya masjid itu sengaja dibuka, ada jadwalnya, orang Jepang boleh lihat-lihat masuk. Acaranya macam-macam. Senin itu misalnya open house-nya itu adalah apa? Pengenalan Islam ya kepada orang Jepang. Jadi ada slide proyektornya, yang duduknya orang-orang Jepang yang belum masuk Islam. Mereka datang itu betul-betul karena tertarik, gitu ya. Kemudian yang kedua, misalnya hari Selasa misalnya itu cooking class ya, memasak makanan halal itu. Oh, itu orang Jepang yang datang juga. Kemudian hari ketiga misalnya itu tentang pengajaran tentang pengenalan Al-Quran, apa itu Al-Quran, dan seterusnya ya. Kemudian pengenalan tentang arsitektur masjid ada juga. Jadi pernah saya ke sana, sholat zuhur dan asar itu dibuka untuk umum setiap hari. Jadi orang-orang Jepang itu kalau ada masjid ini lagi adzan gitu, orang-orang Jepang itu sudah siap di belakang, ya dibatasi dengan seperti garis gitu, line gitu. Mereka mendengarkan adzan sama melihat orang sholat. Itu tertariknya luar biasa. Mereka handphonenya dikeluarin semua, adzan itu langsung video mereka. Wah, ya jadi orang-orang pada memvideo suara orang lagi adzan. Nah, nanti mereka sholat sunnah. Sholat sunnah itu orang-orang Jepang itu terheran-heran melihat orang sholat ya di video gitu, kadang dideketin jarak 3 meter 2 meter di video gitu. Karena saking herannya dengan orang Islam, mereka belajar sesuatu yang baru. Ya. Nah itu kalau ditanya kenapa mereka melakukan itu, kenapa mereka tertarik, apa yang membuat mereka tertarik ya? Saya pernah mewawancara atau nanya-nanya ke pengunjung. Ya. Mereka menjawab bahwa budaya Islam itu bagi kami sangat indah, terutama hal-hal yang bersifat fisik, ya. Apa itu? Arsitektur masjid. Jadi saya jadi ingat guru saya mengatakan, dakwah Islam itu supaya membuat orang itu kenal Islam, itu kebaikan dalam Islam itu bentuknya ada 3. Ya, ada yang disebut dengan al-khair. Al-khair itu kalau dalam Islam adalah syariat Islam yang diwajibkan kepada orang muslim saja. Ya, misalnya sholat, ngaji, berzakat, puasa dan sebagainya. Itu al-khair namanya. Ya. Nah, mendakwahkan ini kepada sesama muslim supaya mereka lebih taat pada Allah. Nah, ini al-khair. Ada lagi yang kedua, namanya al-ma'ruf. Al-ma'ruf itu kebaikan juga, al-khair juga kebaikan, al-ma'ruf juga kebaikan. Al-ma'ruf itu tapi berbeda dengan al-khair. Al-ma'ruf itu kebaikan yang bisa diterima secara universal. Ya, apa misalnya? Kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, ya, etos kerja yang baik, etika, ya, kemudian kesopanan, kemudian kebersihan, ya, kedisiplinan, macam-macam gitu. Itu siapapun agamanya pasti sepakat gitu. Bahwa di mana-mana kalau orang buang sampah sembarangan itu pasti nggak disukai. Ya, orang yang rajin pasti lebih disukai. Orang yang jujur pasti disukai. Itu namanya al-ma'ruf. Makanya kita diperintahkan itu untuk mengajak kepada yang ma'ruf. Itu ketika objek dakwah kita memang yang dibutuhkannya al-ma'ruf. Masa kita berdakwah kepada orang Jepang suruh sholat? Ya. Kebaikan al-ma'ruf dulu. Al-ma'ruf itu kebaikan bagian sosial, ini juga salah satunya al-ma'ruf. Ya kan, peduli sesama itu al-ma'ruf. Membantu orang miskin itu al-ma'ruf. Gitu. Nah, ada lagi yang ketiga, namanya al-jamal. Al-jamal itu keindahan-keindahan yang bisa dirasakan oleh manusia. Itu seperti arsitektur, seni, budaya dan sebagainya. Penampilannya orang Islam, wanginya orang Islam, itu hal-hal yang indah.
Ya, yang mudah disukai, itu lebih mudah disukai lagi dibandingkan al-ma'ruf. Ya, orang-orang Jepang itu didakwahinya dengan al-jamal dan al-ma'ruf. Ya, makanya mereka suka sekali dengan simbol-simbol. Ini ada ornamen, ini apa maknanya? Dia senang sekali diajak ngobrol soal ornamen arsitektur. Nanti ada motif-motif misalnya surban itu kafie. Jadi kenapa motifnya begini dijelaskan? Ada filosofinya dalam. Oh, senangnya luar biasa mereka. Di sana itu saya itu ikut aksi orang-orang Jepang, aksi membela Palestina. Ya. Yang ikut aksi itu aksinya di depan stasiun Ikebukuro namanya, di Tokyo. Itu yang ikut aksi 100% yang ikut itu non muslim semuanya, orang Jepang asli. Saya nggak lihat wajah-wajah orang Indonesia di situ. Nggak lihat wajah-wajah orang Pakistan, orang Bangladesh dah. Orang Jepang semuanya. Ya, mereka pakai simbol-simbol Palestina. Ya, pakai kafiehnya Palestina, turbannya, pakai bendera Palestina. Dan mereka ambil apa namanya? Pakai perkusi gitu. Ya, meneriakan free Palestine. Saya tanya itu orang-orang kok bisa mereka peduli? Itu karena kepedulian sosial. Lu aneh. Ya, gitu. Nah, teman-teman sekalian, jamaah sekalian rahmati Allah, ini menunjukkan bahwa ya Islam adalah agama yang luar biasa, ya, yang mengajarkan tentang hal-hal yang baik-baik. Ya, tadi Nabi juga mengatakan bahwa mewakafkan Al-Quran, membangun masjid, membangun tempat penginapan bagi musafir. Ya, seringkali kan, ya, saya waktu meresmikan masjid di Yokohama itu datang ya peresmian masjid utama, itu ada ruang masjid yang khusus musafir. Jadi kalau ada orang yang dia datang ke sana belum punya tempat tinggal, ya sementara, terus mereka ingin transit di situ sehari atau semalam, ya 2 malam, itu ada ruangan khusus. Ya, satu ruangan tuh bisa buat nginep 3-4 orang. Loh, kalau masjid itu begitu, wah, jos itu. Ya. Nah, di sini ada masjid pemuda di daerah Kalikpiting itu. Itu masjidnya, aduh, bandingkan Baitul Makmur, jauh lebih besar Baitul Makmur. Masjidnya Saiprit, ya, tapi dia menyediakan ruang untuk musafir itu nyaman tinggal di situ. Ada yang tiduran di luar, marbotnya langsung ngambilkan bantal. Pak, silahkan nanti tidurnya di sebelah sini lebih enak. Ini nyaman khusus untuk yang mau istirahat saja, silahkan. Itu nanti Bapak mau minum apa? Langsung ditawari minum. Wah, kalau masjid kayak gitu semua, Masya Allah tuh. Ya, semua orang pasti cinta masjid kan. Anak-anak kita yang malas banget diajak ke masjid, lama-lama jadi mikir gitu nanti. Timbangannya nongkrong neng warkop mending neng masjid aja. Ya, karena berkah gitu ya. Baik, insya Allah itu Bapak Ibu sekalian, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita semuanya, bisa menjadikan kita jadi lebih baik setelah ini, dan semoga kita menjadi umat Islam yang peduli dengan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Ya, kita cukupkan dulu. Langsung atau ada pertanyaan biasanya? Langsung ya. Baik, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.